Mertua dan iparku tega merebut hartaku dengan cara yang sangat licik, hingga aku terpuruk tanpa suami yang mendukungku. Setelahnya ku rebut dan ku balas mereka hingga mengemis minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Alia Rahardian tumbuh dalam kemewahan. Sebagai putri tunggal dari keluarga Rahardian, yang memiliki bisnis di berbagai sektor, hidupnya selalu dikelilingi oleh fasilitas terbaik. Sejak kecil, ia terbiasa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Namun, di balik semua itu, Alia bukanlah gadis manja yang hanya tahu bersenang-senang. Ia cerdas, mandiri, dan berani mengambil keputusan, termasuk dalam urusan hatinya. Raka Pratama, pria sederhana yang berhasil mencuri hati Alia, berasal dari latar belakang yang jauh berbeda. Ia tidak memiliki harta berlimpah atau nama besar, tetapi semangat dan kerja kerasnya adalah hal yang membuat Alia jatuh cinta. Raka bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan keluarga Alia, sebelum akhirnya mereka menikah. Kini, setelah resmi menjadi bagian dari keluarga Rahardian, Raka harus menghadapi dunia yang benar-benar baru baginya. Malam ini adalah malam bahagia mereka. Ballroom hotel berbintang 5 itu dipenuhi cahaya lampu kristal yang berkilauan. Para tamu dengan gaun dan jas elegan berbincang, menikmati hidangan mahal yang tersaji di meja-meja bundar. Di tengah kemewahan itu, Alia berdiri di samping Raka, menggenggam tangannya erat. Aku masih merasa ini seperti mimpi, bisik Alia, matanya berbinar saat menatap suaminya. Raka tersenyum, ibu jarinya mengusap punggung tangan Alia dengan lembut. Kalau ini mimpi, aku berharap tidak pernah bangun. Alia terkikik. Kamu romantis sekali malam ini. Harus dong. Ini malam pernikahan kita. Balas Raka dengan nada menggoda. Tepukan di bahunya membuat Raka menoleh. Pak Surya, ayah Alia, berdiri di hadapannya dengan ekspresi tegas namun ramah. Raka, katanya, suaranya dalam dan berwibawa. Mulai hari ini, kamu bukan hanya suami Alia, tapi juga bagian dari keluarga ini. Dan itu berarti kamu juga bagian dari bisnis keluarga kita. Raka mengangguk mantap. Saya mengerti, Pak. Saya siap belajar. Pak Surya mengamati Raka sejenak, lalu tersenyum tipis sebelum melirik putrinya. Dan kamu, Alia, jangan manja lagi. Kamu harus mendukung suamimu. Alia memutar matanya. Papa, aku bukan anak kecil lagi. Pak Surya tertawa kecil sebelum beranjak untuk menyapa tamu lain. Saat itulah Karin, sahabat Alia sejak SMA, datang dengan gaun merah terang dan ekspresi khasnya yang selalu penuh semangat. Aku masih nggak percaya kamu beneran menikah, katanya sambil melirik Raka, lalu kembali ke Alia. Dulu katanya mau cari yang mirip opa-opa Korea. Alia tertawa, sementara Raka hanya menggeleng kecil. Hati memang suka berubah, kata Alia sambil melirik suaminya dengan penuh arti. Kadang yang kita butuhkan bukanlah yang kita impikan, tapi yang bisa bikin kita merasa aman dan nyaman. Raka mengangkat alis. Jadi aku bukan impianmu. Alia pura-pura berpikir. Lebih tepatnya, kamu kebutuhanku. Karin tertawa terbahak-bahak. Sementara Raka hanya bisa menghela napas pasrah. Malam itu, segalanya terasa sempurna. Senyum, tawa, dan cinta mengisi setiap sudut ruangan. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik semua kebahagiaan ini, perjalanan pernikahan mereka baru saja dimulai. Sebuah perjalanan yang tidak selalu seindah pesta malam ini. Pernikahan seharusnya menjadi awal kehidupan yang indah bagi Alia dan Raka. Namun, saat memasuki rumah keluarga Raka untuk pertama kalinya sebagai menantu, Alia merasakan suasana yang berbeda dari yang ia bayangkan. Rumah keluarga Pratama jauh lebih sederhana dibandingkan rumah Alia yang megah. Dindingnya dihiasi foto-foto keluarga, perabotannya klasik, dan aroma masakan tradisional tercium dari dapur. Meski tidak mewah, rumah ini terasa hangat, setidaknya bagi Raka. Namun, sejak awal,
Alia bisa merasakan tatapan dingin dari ibu mertuanya, Bu Ratna. Wanita itu selalu tersenyum saat Raka ada, tetapi begitu suaminya berpaling, ekspresinya berubah menjadi datar. Sementara itu, Siska, adik perempuan Raka, hanya duduk di sofa dengan wajah cemberut. Matanya menatap Alia dari ujung kepala hingga kaki, seolah menilai setiap detail dirinya. Bu Ratna menyambut mereka dengan senyuman kecil. Akhirnya kalian datang juga. Capek perjalanan dari hotel? Alia tersenyum sopan. Tidak terlalu, Bu. Bu Ratna mengangguk, lalu matanya melirik koper yang dibawa Raka. Banyak sekali barang yang kalian bawa. Ini cuma untuk beberapa hari, kan? Alia sedikit terkejut dengan nada suara itu. Meski terdengar biasa, ada kesan tidak suka dalam ucapan Bu Ratna. Raka tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana. Alia bawa beberapa keperluan, Bu. Biasa, perempuan pasti lebih detail kalau soal barang-barang. Siska mendengus pelan. Atau mungkin karena Mbak Alia terbiasa hidup mewah, jadi susah kalau barangnya kurang lengkap. Alia menoleh ke arah Siska, mencoba mencari tahu apakah itu lelucon atau sindiran. Namun, ekspresi gadis itu tetap datar, bahkan terkesan sinis. Siska, tegur Raka lembut, jangan begitu. Siska mengangkat bahu. Aku cuma bilang yang sebenarnya, Kak. Alia tetap mempertahankan senyumnya. Ia sadar, adaptasi dengan keluarga Raka tidak akan mudah. Malam harinya, mereka duduk bersama di meja makan. Bu Ratna memasak sendiri hidangannya, sederhana tapi menggugah selera. Raka terlihat sangat menikmati makanannya, sementara Alia berusaha menyesuaikan diri dengan hidangan yang jauh dari makanan restoran mahal yang biasa ia santap. Alia, coba ini. Masakan ibu memang tidak semewah makanan di restoran, tapi ini favorit Raka sejak kecil, kata Bu Ratna dengan senyum tipis. Alia mengambil sedikit lauk dan mencicipinya. Enak, Bu. Saya suka. Bu Ratna mengangkat alis. Benarkah? Tidak terlalu asin atau terlalu sederhana untuk lidah orang kaya. Alia tersentak sejenak, tapi segera tersenyum. Tidak sama sekali. Saya justru kagum. Makanan rumahan seperti ini punya rasa yang hangat dan nyaman. Bu Ratna tidak menjawab, hanya menatapnya sejenak sebelum kembali makan. Siska yang duduk di seberang Alia hanya memutar-mutar sendoknya. Oh iya, Kak Raka, katanya tiba-tiba. Setelah menikah, kakak tetap tinggal di rumah ini kan? Atau bakal langsung balik ke rumah Mbak Alia yang besar itu? Raka tersenyum. Sementara waktu kami akan tinggal di apartemen dulu. SIS. Lebih dekat dengan kantor juga. Siska menghela napas dramatis. Padahal, kalau kakak tinggal di sini, Mbak Alia bisa belajar hidup lebih sederhana. Biar tahu rasanya nggak selalu dapat yang diinginkan. Alia hampir tersedak mendengar ucapan itu, tetapi ia tetap berusaha tenang. Ia tidak ingin membuat suasana semakin buruk. Bu Ratna menaruh sendoknya dan menatap Siska dengan tatapan peringatan. Siska, cukup. Jangan bicara seperti itu. Siska diam, tapi wajahnya jelas masih penuh ketidaksukaan. Alia tersenyum kecil, menatap Raka yang terlihat sedikit canggung. Dalam hati, ia bertanya-tanya, seberapa lama ia bisa bertahan dalam situasi seperti ini? Malam itu, Alia menyadari satu hal, mendapatkan hati keluarga baru tidak akan semudah memenangkan hati Raka. Hari-hari setelah pernikahan tidak berjalan semanis yang Alia bayangkan. Awalnya, ia berpikir bahwa perbedaan latar belakang hanya masalah waktu dan adaptasi. Namun, semakin lama, ia mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Seakan-akan ada tangan tak terlihat yang perlahan berusaha merusak kebahagiaan mereka. Bu Ratna, yang awalnya hanya tampak dingin, kini semakin sering mencampuri urusan Alia, terutama dalam bisnis keluarga Rahardian. Sementara itu, Siska semakin terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya. Yang paling menyakitkan bagi Alia adalah perubahan sikap Raka. Pria yang dulu selalu berada di sisinya kini perlahan mulai berubah. Pagi itu, Alia duduk di ruang kerjanya di kantor, memeriksa laporan keuangan salah satu cabang perusahaan keluarganya.
Matanya membesar saat melihat ada perubahan besar dalam rencana ekspansi bisnis. "Apa ini?" gumamnya sambil mengernyitkan dahi. Sekretarisnya, Dina, berdiri di dekatnya dengan wajah canggung. "Maaf, Bu Alia, saya pikir Anda sudah tahu. Beberapa hari lalu, ada revisi dalam proposal proyek ini, dan yang menandatanganinya adalah Ibu Ratna." Alia terkejut. "Mama Raka? Tapi dia bukan bagian dari manajemen perusahaan ini." Dina mengangguk pelan. "Saya juga heran, Bu. Tapi beliau datang langsung, membawa dokumen dengan tanda tangan Pak Raka sebagai persetujuan." Alia merasakan dadanya menegang. Ia mengeluarkan ponselnya dan segera menelepon suaminya. "Raka, aku baru lihat revisi proposal ekspansi. Kenapa Mama ikut campur?" Tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Dari ujung telepon, Raka terdengar menghela napas. "Alia, Mama cuma ingin membantu. Dia punya pengalaman dalam bisnis. Aku pikir tidak ada salahnya mendengarkan sarannya." Alia meremas jemarinya. "Tapi ini perusahaan keluargaku, Raka. Keputusan seperti ini seharusnya dibahas denganku dulu. Tidak semua harus selalu lewat kamu, kan?" jawab Raka. Nada suaranya terdengar agak kesal. Alia terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa Raka mulai berpihak pada keluarganya daripada dirinya. Di sisi lain, Siska juga tidak tinggal diam. Gadis itu tidak pernah benar-benar menerima kehadiran Alia dalam hidup kakaknya. Sore itu, Siska memasuki ruang tamu dengan senyum licik. Bu Ratna sedang duduk di sofa, menyeruput teh hangatnya dengan tenang. "Ibu," panggil Siska. "Tahu nggak? Aku dengar Alia mulai kesal karena Kak Raka lebih mendengarkan Mama daripada dia." Bu Ratna tersenyum kecil, menaruh cangkirnya di meja. Dia memang harus belajar bahwa menikah tidak berarti bisa melakukan segalanya sesuka hati. Siska menyandarkan tubuhnya di sofa dengan wajah puas. "Aku juga ada rencana kecil. Aku punya teman di kantor mereka yang bisa menyebarkan gosip kecil tentang Alia. Nggak berbahaya sih. Cuma cukup untuk membuat orang-orang mempertanyakan kemampuannya." Bu Ratna mengangkat alis. "Jangan berlebihan, Siska. Kita hanya ingin menempatkan dia pada tempatnya, bukan menghancurkannya." Siska terkekeh. "Tenang saja, Bu. Aku tahu batasnya." Beberapa hari kemudian, Alia kembali dikejutkan oleh rumor yang beredar di kantor. Beberapa pegawai mulai membicarakan bahwa Alia hanya menumpang nama besar keluarganya dan tidak benar-benar kompeten dalam bisnis. Saat ia memasuki ruang kerja Raka, ekspresi suaminya terlihat dingin. "Kamu dengar rumor itu?" tanya Alia, menatap suaminya dengan cemas. Raka menyandarkan tubuhnya di kursi. "Iya, dan jujur saja, Alia, aku mulai bertanya-tanya, apakah kamu memang benar-benar bisa menjalankan bisnis ini sendiri?" Alia merasa hatinya mencelos. "Raka, kamu tahu aku bekerja keras. Aku tidak hanya duduk diam dan mengandalkan nama keluargaku." Raka menghela napas. "Aku tidak tahu lagi, Alia. Aku merasa kamu mulai terlalu defensif akhir-akhir ini. Mungkin Mama memang benar. Kamu butuh pandangan dari orang lain juga." Alia menatap Raka dengan kecewa. Suaminya, yang dulu selalu percaya padanya, kini mulai berubah. Perlahan, ia mulai sadar, musuh terbesarnya bukan orang luar, tapi orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, suaminya perlahan mulai menjauh darinya. Alia mulai merasa pernikahannya perlahan berubah menjadi medan perang yang tak kasat mata. Dulu, Raka adalah pria yang penuh cinta dan dukungan. Kini, ada keraguan dalam tatapannya. Keraguan yang ditanamkan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya sendiri. Di balik senyum manisnya, Bu Ratna dengan licik terus menanamkan racun di hati putranya. Sementara itu, Siska semakin terang-terangan menunjukkan permusuhannya terhadap Alia. Perlahan, Raka yang dulu penuh cinta kini mulai ragu terhadap istrinya sendiri. Malam itu, Raka duduk di ruang keluarga rumah ibunya. Matanya lelah, pikirannya penuh dengan berbagai hal. Bu Ratna duduk di sampingnya, menatap putranya dengan lembut. "Raka, kamu kelihatan lelah sekali.
ujar Bu Ratna, menyodorkan secangkir teh. Raka menghela napas, menerima cangkir itu. Aku hanya banyak pikiran. Ma. Bu Ratna menghela napas pelan, seakan ikut merasakan beban anaknya. Kamu tahu, Nak, Mama hanya ingin yang terbaik untukmu. Mama melihat kamu berubah sejak menikah dengan Alia. Kamu jadi lebih sering terbebani, lebih sering stres. Apakah itu yang disebut pernikahan bahagia? Raka menatap ibunya, keningnya berkerut. Alia tidak pernah membebaniku. Ma. Dia hanya ingin mempertahankan bisnis keluarganya. Bu Ratna menghela napas panjang, lalu menatap Raka dengan sorot penuh kekhawatiran. Justru itu, Raka. Kamu pikir dia menikahimu karena cinta? Mama tidak ingin kamu tersakiti. Tapi kamu harus berpikir lebih jernih. Jangan-jangan, dia hanya melihatmu sebagai cara untuk tetap memegang kendali atas perusahaannya. Raka terdiam. Ia ingin menyangkal, tapi benih keraguan mulai tertanam di hatinya. Siska tidak tinggal diam. Ia tahu bahwa Raka mulai goyah, dan ini adalah kesempatan emas baginya. Saat makan siang di rumah ibunya, ia dengan sengaja mengangkat topik tentang Alia. Kak Raka, katanya dengan nada santai, kamu sadar nggak sih, sejak menikah, kamu lebih banyak ngurusin bisnis keluarga Alia daripada bisnis sendiri. Raka menatap adiknya dengan bingung. Maksudmu? Siska tersenyum miring. Ya, lihat saja. Kakak awalnya hanya ingin kerja normal, tapi sejak menikah, kakak jadi masuk ke bisnis keluarganya. Kenapa? Karena Alia butuh kamu. Tanpa kakak, dia nggak bisa mempertahankan posisinya. Jangan bicara seperti itu, Siska, tegur Bu Ratna lembut, meski sebenarnya ia setuju dengan kata-kata putrinya. Tapi benar, kan, Bu? Siska berpura-pura menghela napas. Aku kasihan sama Kak Raka. Kakak pikir Alia benar-benar butuh kakak sebagai suami? Jangan-jangan dia hanya butuh kakak sebagai pion di perusahaannya. Raka terdiam. Lagi-lagi, ucapan itu membuatnya berpikir. Beberapa hari kemudian, Alia pulang lebih awal dari kantor. Saat masuk ke dalam apartemen, ia melihat Raka duduk di sofa dengan ekspresi yang sulit ditebak. Hei, Alia menyapa sambil tersenyum. Kamu sudah pulang duluan? Raka menatapnya, lalu mengangguk pelan. Iya, aku perlu waktu untuk berpikir. Alia mengerutkan kening, lalu duduk di samping suaminya. Tentang apa? Raka menghela napas sebelum akhirnya bertanya dengan suara pelan, tetapi menusuk. Alia, kamu menikah denganku karena aku atau karena kamu butuh aku untuk bisnis keluargamu? Alia terkejut. Ia tidak pernah menyangka pertanyaan itu akan keluar dari mulut suaminya. Apa maksudmu, Raka? Suaranya sedikit bergetar. Aku cuma ingin tahu, kata Raka, nadanya serius. Aku dengar banyak hal akhir-akhir ini. Mama dan Siska bilang, mungkin saja kamu memilihku bukan karena cinta, tapi karena aku bisa membantumu mempertahankan perusahaan keluargamu. Alia terdiam, matanya mulai memanas. Jadi, kamu lebih percaya kata-kata mereka daripada aku? Raka menatapnya, terlihat ragu. Aku hanya ingin tahu yang sebenarnya. Alia. Alia tertawa kecil, tapi terdengar pahit. Raka, aku mencintaimu, bukan karena siapa kamu di dalam bisnis keluargaku. Aku tidak pernah berpikir untuk menggunakanmu seperti itu. Tapi kenapa kamu selalu menolak masukan dari Mama? Potong Raka. Kenapa kamu selalu ingin mengendalikan semuanya sendiri? Alia menatap suaminya dengan kecewa. Karena ini adalah bisnis keluargaku, Raka. Aku dibesarkan di dalamnya. Aku tahu bagaimana menjalankannya. Raka menghela napas, lalu berdiri. Aku hanya ingin memastikan kalau aku tidak hanya jadi alat dalam pernikahan ini, Alia. Alia merasa hatinya hancur. Raka yang dulu selalu mempercayainya kini mulai menjauh. Ia tahu bahwa ini bukan murni pemikiran Raka. Ini adalah hasutan. Tapi bagaimana cara menyelamatkan pernikahannya jika suaminya sendiri sudah mulai meragukannya? Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Alia merasa benar-benar sendirian.
Alia merasa pernikahannya semakin jauh dari kebahagiaan yang dulu ia impikan. Raka, yang dulu selalu berada di sisinya, kini lebih sering pulang larut malam dan terlihat semakin tertutup. Mertua dan adik iparnya pun semakin mencampuri urusannya, seolah ingin merebut kendali atas hidupnya. Namun, yang tidak Alia ketahui, sesuatu yang lebih berbahaya sedang terjadi di belakangnya. Tanpa sepengetahuannya, Raka telah menandatangani beberapa dokumen penting yang perlahan-lahan mengalihkan aset bisnisnya ke dalam kendali keluarga Raka. Di sebuah ruangan kantor pribadi Bu Ratna, Raka duduk di seberang meja ibunya. Di hadapannya, terdapat tumpukan dokumen yang telah disusun dengan rapi. "Raka, ini hanya formalitas," ujar Bu Ratna dengan nada lembut, mendorong setumpuk kertas ke arah putranya. Raka mengernyit, membaca sekilas dokumen itu. "Ini surat kepemilikan saham? Mama, aku tidak bisa menandatangani ini tanpa Alia tahu." Bu Ratna tersenyum tenang. "Sayang, kamu suaminya. Saham ini masih milik keluarga. Hanya saja kita mengatur ulang agar bisnis tetap dalam kendali orang yang benar-benar peduli. Lagi pula, Alia terlalu keras kepala. Dia butuh bantuan untuk mengelola semuanya dengan lebih baik." Siska, yang duduk di sofa sambil menyeruput kopinya, ikut menimpali. "Iya, Kak. Toh, ini juga buat masa depan keluarga kita. Kamu mau kan jadi kepala keluarga yang bisa melindungi istrimu?" Raka menggigit bibirnya. Ia tahu Alia tidak akan setuju jika ia menandatangani dokumen ini tanpa sepengetahuannya. Namun, kata-kata ibunya dan Siska terdengar masuk akal. Lagi pula, bukankah ia hanya ingin membantu agar bisnis Alia tetap aman? Dengan sedikit ragu, Raka akhirnya mengambil pulpen dan menandatangani dokumen itu satu persatu. Bu Ratna dan Siska saling bertukar pandang dengan senyum penuh kemenangan. Beberapa minggu berlalu, Alia mulai merasakan sesuatu yang janggal dalam bisnisnya. Beberapa klien lama tiba-tiba membatalkan kontrak, dan ada perubahan besar dalam kepemilikan saham yang tidak pernah ia setujui. Siang itu, ia menghubungi pengacaranya, Pak Surya, untuk meminta penjelasan. "Bu Alia, saya sudah mengecek dokumen yang Anda minta," ujar Pak Surya dengan nada serius di ujung telepon. "Dan saya harus jujur, ada perubahan besar dalam struktur kepemilikan perusahaan Anda." Alia mengerutkan kening. "Apa maksudnya, Pak Surya?" "Ada dokumen yang ditandatangani oleh suami Anda, Pak Raka, yang mengalihkan sebagian besar aset dan saham Anda ke nama keluarga Rahardian. Beberapa properti pun sudah dialihkan." Jantung Alia seakan berhenti berdetak. "Tunggu, Raka yang menandatanganinya?" "Benar, Bu. Semua dokumen sudah dilegalisasi dan sah di mata hukum." Alia menutup telepon dengan tangan gemetar. Matanya mulai memanas. Raka, suaminya sendiri, telah mengkhianatinya? Malam itu, Alia menunggu Raka pulang dengan perasaan campur aduk. Begitu suaminya masuk ke dalam apartemen, Alia langsung berdiri. "Kita perlu bicara," katanya tegas. Raka menatap Alia dengan lelah. "Alia, aku capek. Bisa kita bicara besok saja?" "Tidak." Alia melemparkan berkas dokumen ke atas meja. "Kamu bisa jelaskan ini, Raka?" Raka melirik dokumen itu dan wajahnya langsung berubah. "Alia, kamu menandatangani dokumen tanpa memberitahuku?" Suara Alia bergetar karena marah dan kecewa. "Kamu mengalihkan asetku ke keluargamu." Raka menghela napas, lalu mendekati Alia. "Alia, dengar dulu. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan." "Bukan seperti yang kupikirkan?" Alia menatapnya dengan mata penuh luka. "Ini pengkhianatan, Raka. Aku percaya padamu, dan kamu menghancurkan semua itu." "Aku hanya ingin membantu," Raka membela diri. "Mama bilang." Alia tertawa sinis. "Oh, jadi ini semua karena Mama? Sejak kapan kamu lebih percaya ibumu daripada aku?" Raka terdiam, tak bisa menjawab. Alia menggelengkan kepala, air mata jatuh di pipinya. "Aku pikir pernikahan kita dibangun atas dasar cinta dan kepercayaan. Tapi sekarang,
Aku bahkan tidak mengenali siapa kamu. Raka ingin berkata sesuatu, tapi Alia sudah melangkah ke kamar, membanting pintu di belakangnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raka merasa dirinya benar-benar telah melewati batas. Namun, yang tidak ia sadari, ini baru awal dari kehancuran yang lebih besar. Alia duduk di depan meja kerjanya dengan tangan gemetar. Beberapa dokumen tergeletak di hadapannya, bukti nyata bahwa sesuatu yang janggal sedang terjadi. Beberapa aset penting, termasuk saham mayoritasnya di perusahaan, telah berpindah tangan. Yang lebih mengejutkan, tanda tangan Raka tertera di hampir setiap dokumen. Hatinya berdegup kencang. Ini bukan lagi sekadar kesalahan administratif atau kekeliruan kecil. Ini adalah pengkhianatan. Alia segera menghubungi pengacaranya, Pak Surya. Pak Surya, saya butuh Anda mencari semua transaksi yang berkaitan dengan perusahaan saya dalam 3 bulan terakhir. Semua aset yang telah berpindah tangan tanpa persetujuan saya, ucapnya tegas. Baik, Bu Alia. Saya akan segera mengirim laporan rinci, jawab Pak Surya. Tak butuh waktu lama, laporan yang diterima Alia semakin memperjelas kebusukan yang terjadi. Banyak aset telah dialihkan ke nama Bu Ratna dan Siska. Bahkan, beberapa properti pribadi yang seharusnya berada di bawah namanya kini tercatat sebagai milik keluarga Raka. Alia merasa dadanya sesak. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia menahan air matanya. Ini bukan saatnya untuk lemah. Malam itu, Alia menunggu Raka pulang. Tangannya menggenggam erat dokumen yang telah dikumpulkannya. Begitu Raka masuk ke dalam apartemen, Alia langsung berdiri. "Kamu sudah makan?" tanya Raka dengan nada datar, seolah tidak ada yang salah. "Kamu yang seharusnya menjawab pertanyaanku, Raka." Suara Alia dingin. "Kamu bisa jelaskan ini?" Alia melemparkan dokumen ke atas meja. Raka menatap kertas-kertas itu, lalu ekspresinya berubah. "Alia, aku bisa jelaskan," ujarnya, suaranya terdengar ragu. "Jelaskan? Jelaskan apa, Raka?" Alia mendekat, matanya memancarkan kemarahan yang tak bisa lagi ia tahan. "Bahwa kamu diam-diam telah mengambil alih asetku? Bahwa kamu lebih memilih mendengarkan ibumu dan adikmu daripada mempercayaiku?" Raka terdiam. "Kenapa, Raka?" Suara Alia mulai bergetar. "Aku mencintaimu, aku percaya padamu. Tapi ini yang kamu lakukan padaku?" Raka menghela napas panjang dan mencoba menggenggam tangan Alia. Tapi Alia mundur. Aku hanya ingin memastikan semuanya tetap dalam kendali," kata Raka dengan nada rendah. Alia menatapnya dengan tatapan penuh luka. "Dalam kendali siapa, Raka? Aku atau keluargamu? Bisnis itu terlalu besar untuk kamu kelola sendiri, Alia." Raka mulai membela diri. "Mama hanya ingin membantu. Keluargaku ingin memastikan bahwa kita tidak kehilangan apa yang sudah ada." Alia tertawa kecil, tapi terdengar penuh kepahitan. "Jangan katakan kita, Raka. Yang kehilangan itu aku. Kamu dan keluargamu justru yang mendapat untung dari ini semua." Raka tidak bisa membantah. Ia tahu Alia benar. "Kamu bahkan tidak bertanya padaku. Kamu langsung percaya semua kata-kata mereka," lanjut Alia. "Jadi selama ini, aku hanya alat untuk kalian? Hanya pion yang bisa kalian kendalikan sesuka hati?" Raka menatap Alia, matanya penuh dengan rasa bersalah. Tapi sebelum ia sempat berbicara lagi, Alia sudah melangkah pergi. "Alia, aku..." Alia menoleh sekilas. "Mulai malam ini, aku tidak akan pernah percaya padamu lagi." Raka hanya bisa terdiam, melihat wanita yang dulu sangat mencintainya kini menatapnya dengan penuh kekecewaan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa telah benar-benar kehilangan Alia. Alia duduk di ruang kerjanya dengan tangan gemetar. Ia menatap dokumen-dokumen di depannya, bukti tak terbantahkan bahwa suaminya sendiri telah mengkhianatinya. Hatinya terasa seperti ditikam berulang kali. Raka, pria yang dulu ia cintai dan percaya, telah berubah menjadi sosok asing yang tega menusuknya dari belakang. Namun, satu hal yang Alia yakini, ia tidak akan tinggal diam. Malam itu,
Ketika Raka pulang, Alia sudah menunggunya di ruang tamu. Ia duduk dengan tenang, tetapi matanya tajam, penuh dengan kemarahan yang tertahan. "Raka," panggilnya pelan namun tegas. Raka menoleh, sedikit terkejut melihat Alia masih terjaga. "Kamu belum tidur?" "Kita perlu bicara," kata Alia dingin. Raka menghela napas dan duduk di sofa seberangnya. "Aku sudah tahu ini soal apa." Alia menggeser setumpuk dokumen ke hadapan suaminya. "Jelaskan ini." Raka menatap dokumen-dokumen itu, lalu mendesah. "Alia, aku sudah bilang, ini semua demi keluarga." Alia terkekeh sinis. "Demi keluarga? Keluarga siapa? Raka? Karena jelas bukan kita berdua." Raka menatap Alia dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Alia, aku hanya ingin memastikan semuanya tetap aman. Bisnis keluargamu terlalu besar untuk kamu tangani sendiri. Mama dan Siska hanya ingin membantu." "Membantu?" Alia mengepalkan tangan. "Mereka tidak membantu, mereka mencuri, Raka. Dan kamu membiarkan mereka melakukannya." Raka tetap bersikap dingin. "Aku melakukan apa yang menurutku benar." Alia menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Jadi menurutmu, menghancurkan kepercayaan istrimu itu benar?" "Alia, kamu tidak mengerti," kata Raka. Suaranya mulai naik. "Aku laki-laki dalam rumah tangga ini. Aku harus memastikan keluarga kita tetap berdiri. Kamu terlalu keras kepala, terlalu mandiri. Aku hanya ingin mengambil alih apa yang seharusnya aku kendalikan sejak awal." Alia merasa dadanya semakin sesak. Ia benar-benar tidak mengenali pria yang ada di hadapannya saat ini. "Seharusnya kamu kendalikan?" ulang Alia dengan suara bergetar. "Jadi ini semua tentang ego laki-laki? Bukan tentang aku, bukan tentang kita, tapi tentang kamu yang merasa harus memiliki semuanya." Raka tidak menjawab. Alia menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Aku percaya padamu, Raka. Aku memberikan seluruh hatiku untukmu. Tapi sekarang aku sadar, kamu tidak pernah benar-benar mencintaiku." Raka menatapnya dengan ekspresi terkejut. "Alia, itu tidak benar." Alia tersenyum getir. "Kalau kamu mencintaiku, kamu tidak akan tega mengkhianatiku seperti ini." Ia berdiri, menatap Raka untuk terakhir kalinya sebelum berbalik. "Aku tidak akan diam, Raka," kata Alia tanpa menoleh. "Kamu pikir aku akan menyerah? Kamu salah besar." Setelah mengatakan itu, Alia melangkah pergi, meninggalkan Raka yang hanya bisa menatap kepergiannya dengan diam. Di dalam kamar, Alia akhirnya membiarkan air matanya jatuh. Ia duduk di tepi ranjang, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ini bukan sekadar kehilangan aset atau bisnis. Ini tentang kehilangan seseorang yang dulu ia anggap sebagai belahan jiwanya. Ia tidak akan pernah bisa mempercayai Raka lagi. Dan sekarang, hanya ada satu hal yang bisa ia lakukan, melawan balik. Alia berdiri di tengah ruang tamu dengan tatapan kosong. Di sekelilingnya, para pelayan sibuk membawa koper dan tas, membuang barang-barangnya keluar rumah. Rumah yang dulu penuh dengan cinta dan kebahagiaan, kini menjadi tempat di mana ia dihina dan diusir tanpa belas kasihan. Bu Ratna berdiri dengan senyum puas di wajahnya, sementara Siska menyilangkan tangan di dada, menatap Alia dengan tatapan meremehkan. "Apa maksudnya ini?" Suara Alia bergetar, matanya menatap Raka yang berdiri tak jauh dari ibunya. Bu Ratna terkekeh. "Maksudnya? Ini rumah kami, Alia. Dan mulai sekarang, kamu bukan bagian dari keluarga ini lagi." Alia mencengkeram ujung bajunya, mencoba menahan gemetar di tangannya. "Raka, aku istrimu. Kenapa kamu membiarkan ini terjadi?" Raka hanya diam, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Siska mendengus. "Istri? Jangan mengada-ada. Kak, kamu cuma numpang di sini. Semua yang ada di rumah ini bukan milikmu lagi." Alia menatap Raka dengan penuh harapan, berharap setidaknya suaminya akan membela dirinya. Namun, yang ia dapatkan hanya kebisuan yang menyakitkan. "Jadi ini akhirnya?" tanya Alia lirih.
Setelah semua yang aku lakukan untukmu, kamu membiarkan mereka mengusirku seperti ini. Raka menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan nada dingin, "Pergilah, Alia." Kata-kata itu menusuk hati Alia seperti belati. "Ini keputusanmu?" Suaranya terdengar patah. Raka mengangguk tanpa ragu. Alia merasa dunianya runtuh. Ia telah kehilangan segalanya. Rumahnya, hartanya, dan yang paling menyakitkan, suaminya sendiri. "Baik," katanya pelan, menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku akan pergi." Begitu Alia melangkah keluar dari rumah itu, ia disambut oleh tatapan heran para tetangga. Beberapa berbisik-bisik, sementara yang lain menatapnya dengan rasa kasihan. "Astaga, itu kan Nyonya Alia. Kenapa dia diusir seperti itu?" Bu Ratna sengaja berbicara dengan suara keras agar semua orang mendengar. Perempuan ini tidak tahu diri. Dia sudah berusaha mengambil apa yang bukan haknya. Sekarang dia menerima akibatnya. Alia mengepalkan tangan. Ia ingin membalas, ingin berteriak, tetapi ia tahu percuma. Orang-orang ini telah termakan kebohongan Bu Ratna. Seorang pelayan mendekatinya dengan wajah sedih. "Maaf, Nyonya, ini jaket Anda." Namun sebelum Alia bisa menerimanya, Siska menepis tangan pelayan itu. "Tidak usah. Biar dia pergi seperti itu saja. Biar semua orang tahu betapa hinanya dia." Tawa Siska terdengar menyakitkan di telinga Alia. Dengan pakaian yang melekat di tubuhnya dan tanpa membawa apapun, Alia melangkah pergi dari rumah itu. Tapi dalam hatinya, ia bersumpah, ia akan kembali. Dan ketika saat itu tiba, ia tidak akan datang sebagai wanita yang lemah dan terbuang. Ia akan kembali untuk membalas semuanya. Dingin malam menyelimuti tubuh Alia yang hanya berbalut pakaian sederhana. Kakinya melangkah tanpa tujuan, pikirannya masih berkecamuk dengan kejadian beberapa jam lalu. Ia telah kehilangan segalanya. Rumah, suami, bahkan martabatnya di hadapan para tetangga. Namun, di tengah keputusasaan itu, ada satu hal yang masih tersisa, kemauan untuk bangkit. Saat pikirannya dipenuhi rasa sakit, sebuah mobil berhenti di dekatnya. Kaca jendela turun, dan suara familiar terdengar. "Alia? Ya Tuhan, kamu kenapa?" Itu suara Nia, sahabatnya sejak kecil. Tanpa banyak bicara, Nia langsung keluar dari mobil dan menghampiri Alia yang berdiri kaku. Matanya membesar saat melihat keadaan Alia yang mengenaskan. "Alia, apa yang terjadi? Kenapa kamu di luar begini?" tanya Nia, suaranya penuh kekhawatiran. Alia mencoba tersenyum, tapi air matanya lebih dulu jatuh. Aku diusir, Nia." Nia tertegun. "Apa? Oleh siapa?" "Raka." Alia mengangguk pelan. "Bukan hanya dia, ibunya, adiknya, mereka mengambil segalanya dariku." Wajah Nia langsung memerah karena marah. "Mereka gila. Ayo masuk mobil, kita bicara di tempat yang lebih nyaman." Tanpa menunggu jawaban, Nia merangkul Alia dan membawanya masuk ke mobil. Di apartemen Nia, Alia duduk dengan segelas teh hangat di tangannya. Matanya masih sembab, tetapi pikirannya mulai jernih. "Alia, kamu nggak bisa diam saja," kata Nia tegas. "Kamu harus melawan." Alia menatap sahabatnya. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Mereka sudah mengambil segalanya. Aku bahkan nggak punya uang sepeser pun sekarang." Nia menggenggam tangan Alia erat. "Dengar, kamu Alia Pramesti. Kamu bukan perempuan lemah yang bisa diinjak-injak. Kamu punya otak, kamu punya pengalaman bisnis, dan yang terpenting, kamu punya aku." Alia tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu, ia merasakan secercah harapan. "Aku butuh bukti, Nia," kata Alia kemudian. "Aku yakin ada cara untuk mengambil kembali hakku secara hukum." Nia mengangguk. "Kamu masih punya koneksi di perusahaan, kan? Aku bisa bantu cari orang dalam yang bisa memberikan informasi tentang transaksi mencurigakan yang dilakukan Raka dan keluarganya." Alia mulai berpikir lebih jernih. "Aku juga butuh pengacara yang bisa dipercaya.
Pak Surya, mungkin? Dia selalu membantuku dulu. Nia tersenyum. Bagus. Aku akan bantu mengatur pertemuan dengan Pak Surya. Dan satu lagi, Alia. Apa? Kamu harus kembali ke dunia bisnis. Kamu bukan hanya istri Raka. Kamu adalah seorang pemimpin. Bangkitlah. Tunjukkan pada mereka bahwa mereka salah telah mengkhianatimu. Alia menghembuskan napas dalam. Matanya kini penuh dengan tekad baru. Kamu benar, Nia. Aku akan bangkit. Aku akan merebut kembali apa yang menjadi hakku. Dan kali ini, Alia tidak akan membiarkan siapapun menjatuhkannya lagi. Setelah malam yang panjang dan penuh air mata, Alia akhirnya menemukan kembali kekuatannya. Dibantu oleh Nia, ia mulai menyusun langkah untuk merebut kembali apa yang telah diambil darinya. Namun, ia sadar bahwa untuk melawan Raka dan keluarganya, ia tidak bisa bergerak sendiri. Ia membutuhkan seseorang yang memahami hukum dan bisa membantunya secara strategis. Dan itulah yang membawanya ke hadapan Arman, seorang pengacara handal yang dikenal karena keahliannya dalam menangani kasus korupsi dan penipuan bisnis. Alia duduk di sebuah kafe dengan gugup. Tangannya menggenggam cangkir kopi yang sudah mendingin. Nia duduk di sampingnya, memberikan dukungan moral. Kamu yakin Arman ini bisa dipercaya? Tanya Alia pelan. Nia mengangguk yakin. Dia pengacara terbaik yang kita punya. Dulu dia pernah bekerja sama dengan ayahmu sebelum beliau meninggal. Dia tahu bagaimana sistem bisnis keluargamu bekerja. Alia menarik napas dalam. Ia tidak punya pilihan lain selain mempercayai rekomendasi Nia. Beberapa saat kemudian, seorang pria tinggi dengan jas hitam memasuki kafe. Wajahnya tegas, dengan tatapan tajam yang menunjukkan bahwa dia bukan orang yang bisa dipermainkan. Alia Pramesti. Arman langsung menyapanya dengan suara berat dan profesional. Alia berdiri dan menjabat tangannya. Terima kasih sudah mau bertemu dengan saya, Pak Arman. Arman duduk dan langsung membuka dokumen yang sudah ia bawa. Nia sudah memberitahuku sebagian besar masalahmu. Aku ingin mendengar langsung darimu. Apa yang sebenarnya terjadi? Alia menghela napas, lalu mulai menceritakan semuanya. Tentang bagaimana Raka awalnya pria sederhana yang ia cintai, bagaimana mertuanya selalu mengontrol bisnisnya, hingga bagaimana ia kehilangan semua asetnya karena dokumen yang ditandatangani oleh suaminya sendiri. Arman mendengarkan dengan seksama, sesekali mencatat sesuatu di buku catatannya. Setelah Alia selesai, ia menutup bukunya dan menatapnya serius. Kamu sadar bahwa ini akan menjadi pertarungan yang panjang dan tidak mudah? Tanyanya. Alia mengangguk mantap. Saya sudah kehilangan segalanya. Saya tidak akan mundur. Arman tersenyum tipis. Bagus. Karena aku benci bekerja dengan orang yang setengah hati. Arman mengambil beberapa dokumen yang sudah ia siapkan. Langkah pertama, katanya, kita harus membuktikan bahwa pemindahan aset yang dilakukan Raka ilegal. Jika kita bisa menunjukkan bahwa dia melakukan penipuan atau pemalsuan dokumen, maka kita bisa membatalkan semua transaksi yang telah terjadi. Alia berpikir sejenak. Saya tidak pernah menandatangani dokumen apapun yang mengalihkan aset saya padanya. Itu artinya, ada kemungkinan besar tanda tanganmu dipalsukan, ujar Arman. Aku akan meminta bantuan ahli forensik dokumen untuk memeriksanya. Nia tersenyum penuh semangat. Lalu bagaimana dengan bisnis Alia? Apakah ada cara untuk mengambil alihnya kembali? Arman mengangguk. Itulah langkah kedua. Kita harus mencari celah dalam kontrak bisnis yang ditandatangani Raka. Biasanya dalam perusahaan keluarga, ada klausul yang bisa digunakan untuk menuntut mereka kembali. Alia menggigit bibirnya, berpikir, saya juga ingin membuka bisnis baru. Saya tidak bisa hanya menunggu mereka terjatuh. Saya harus membangun sesuatu yang bisa membuat saya kembali berdiri. Arman tersenyum puas. Itu pola pikir yang benar. Kita tidak hanya akan merebut kembali apa yang telah hilang, tapi juga memastikan kamu lebih kuat dari sebelumnya. Alia menatap kedua orang di hadapannya. Nia yang selalu mendukungnya dan Arman yang kini menjadi sekutunya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia merasakan harapan yang nyata.
Ia tidak sendirian dalam pertarungan ini. Dan dengan sekutu-sekutunya, ia akan memastikan bahwa Raka dan keluarganya mendapatkan balasan yang setimpal. Beberapa minggu setelah bertemu dengan Arman, Alia akhirnya siap melancarkan serangan pertamanya. Dengan semua bukti yang telah dikumpulkan, dokumen yang menunjukkan pemalsuan tanda tangan, rekaman transaksi mencurigakan, serta kesaksian beberapa orang dalam perusahaan, Alia mengajukan gugatan hukum terhadap Raka dan keluarganya. Kasus ini bukan hanya soal merebut kembali aset yang telah dirampas, tetapi juga membongkar kebusukan Raka, Bu Ratna, dan Siska di mata publik. Dan ketika berita gugatan itu mulai tersebar, media pun mulai melirik kasus ini. Di kantor pengadilan, Alia duduk di samping Arman dengan wajah tenang, meski hatinya berdegup kencang. Arman menyerahkan berkas gugatan kepada petugas pengadilan. Ini gugatan resmi terhadap Raka Wijaya dan keluarganya atas pemalsuan dokumen, penggelapan aset, serta pelanggaran hukum bisnis, kata Arman dengan nada tegas. Petugas itu mengangguk, lalu mulai memeriksa dokumen-dokumen yang diserahkan. Alia menarik napas dalam. Ini adalah langkah besar. Tidak ada jalan untuk mundur lagi. Setelah ini, Arman berbisik padanya, mereka pasti akan menyerang balik. Pastikan kamu siap. Alia menoleh padanya dan tersenyum tipis. Aku sudah lebih dari siap, Arman. Di rumah keluarga Wijaya, suasana tegang menyelimuti ruang tamu. Raka melemparkan koran ke meja dengan wajah marah. Pengusaha wanita ajukan gugatan terhadap suami dan keluarganya, kasus besar yang menggemparkan. Berita itu terpampang di halaman depan beberapa media bisnis dan hukum. Apa-apaan ini? Bentaknya, menatap ibunya yang juga tampak tegang. Bu Ratna menggertakkan gigi. Perempuan itu benar-benar nekat. Dia mau mempermalukan kita di depan publik. Siska, yang duduk di sudut ruangan, mendengus. Ya jelas, dia ingin membalas dendam. Dan lihatlah, dia pintar memanfaatkan media. Raka mengusap wajahnya dengan frustrasi. Sial, aku tidak menyangka dia secepat ini bertindak. Bu Ratna menghela napas dalam. Tenang, kita masih bisa mengontrol situasi. Kita harus mencari cara untuk menjatuhkannya sebelum dia semakin kuat. Siska tersenyum licik. Mungkin kita bisa serang dia dari sisi lain. Kita buat dia terlihat buruk di mata publik. Raka menatap adiknya dengan tajam. Maksudmu? Kita sebarkan rumor. Katakan bahwa Alia yang sebenarnya serakah dan ingin mengambil alih semua aset kita sejak awal. Biarkan media membentuk opini negatif tentangnya. Bu Ratna tersenyum puas. Bagus. Kita harus bertindak cepat. Dan tanpa membuang waktu, mereka mulai merancang serangan balik. Sementara itu, berita tentang gugatan Alia terus menyebar luas. Media mulai menyorot kasus ini, dan publik mulai membicarakannya. Seorang reporter berdiri di depan kantor pengadilan, melaporkan berita tersebut. Kasus ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pebisnis. Banyak yang terkejut dengan tindakan yang diambil oleh Alia Pramesti, seorang pengusaha wanita yang dikenal cerdas dan berintegritas. Namun, ada juga pihak yang meragukan motifnya. Benarkah ini murni untuk keadilan, ataukah ada kepentingan lain di baliknya? Di layar TV, wajah Alia muncul dengan latar belakang kantor pengadilan. Di apartemennya, Alia menonton siaran itu dengan ekspresi tenang. Ia sudah menduga bahwa kasus ini akan menarik perhatian besar. Nia, yang duduk di sebelahnya, berdecak. Aku yakin Raka dan keluarganya pasti mulai panik sekarang. Alia tersenyum kecil. Biarkan mereka panik. Ini baru permulaan. Arman, yang juga ada di ruangan itu, menambahkan, tapi kita juga harus siap. Aku yakin mereka akan mencoba menjatuhkanmu dengan segala cara. Alia menegakkan bahunya. Biarkan mereka mencoba. Aku tidak akan mundur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alia tidak lagi menjadi korban. Kini, ia adalah pihak yang menyerang. Seperti yang sudah diduga, keluarga Wijaya tidak akan tinggal diam. Begitu gugatan Alia mulai menarik perhatian publik, Raka dan keluarganya segera merancang serangan balik.
Mereka mulai menyebarkan fitnah melalui media dan orang-orang yang bisa mereka kendalikan. Alia dituduh sebagai istri tamak yang hanya ingin menguasai kekayaan keluarga Wijaya, dan bahkan disebut menggelapkan uang perusahaan. Namun, meskipun gempuran fitnah terus berdatangan, Alia tetap teguh dan tidak goyah. Di sebuah kantor berita, seorang reporter sedang membacakan berita terbaru. Kasus gugatan Alia Pramesti terhadap mantan suaminya, Raka Wijaya, semakin memanas. Namun, sebuah sumber dari dalam keluarga Wijaya menyebut bahwa Alia sebenarnya memiliki motif tersembunyi. Benarkah ia ingin merebut seluruh bisnis keluarga Wijaya sejak awal? Di layar, muncul sebuah wawancara dengan seorang pria yang mengaku sebagai mantan karyawan perusahaan Alia. Saya bekerja dengan Alia Pramesti selama bertahun-tahun, dan saya tahu bagaimana dia. Dia selalu menginginkan kekuasaan lebih. Tidak heran jika sekarang dia menggugat mantan suaminya untuk mendapatkan apa yang bukan haknya. Di apartemennya, Alia menatap layar TV dengan ekspresi datar. Di sebelahnya, Nia terlihat geram. Astaga, mereka benar-benar licik, serunya. Siapa orang itu? Aku yakin dia dibayar untuk berbohong. Arman, yang ikut menonton, mengangguk. Kemungkinan besar begitu. Mereka mencoba membangun narasi bahwa kaulah yang tamak, bukan mereka. Alia menarik napas panjang. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Mereka ingin menjatuhkanku di mata publik sebelum kasus ini benar-benar masuk ke persidangan. Arman menatapnya serius. Apakah kamu yakin masih bisa menghadapi ini? Alia menoleh padanya dan tersenyum tipis. Aku sudah melewati yang lebih buruk, Arman. Fitnah seperti ini tidak akan menghancurkanku. Tidak lama setelah fitnah mulai menyebar, Alia menerima sebuah undangan makan malam dari Raka. Nia mencurigai itu jebakan. Aku yakin dia hanya ingin menjebakmu. Jangan pergi, Alia. Namun, Alia justru tersenyum. Justru karena itu aku harus pergi. Aku ingin melihat sejauh mana dia akan bermain kotor. Di sebuah restoran mewah, Alia duduk berhadapan dengan Raka. Pria itu terlihat santai, seolah-olah tidak ada konflik di antara mereka. Terima kasih sudah datang, kata Raka dengan senyum penuh kepalsuan. Alia menatapnya tajam. Langsung saja, Raka. Aku yakin kamu tidak memanggilku hanya untuk makan malam biasa. Raka menyandarkan punggungnya ke kursi. Kamu masih keras kepala seperti dulu, ya? Alia tidak menjawab. Raka kemudian melanjutkan, dengar, Alia, kita bisa menyelesaikan ini dengan damai. Jika kamu mau mencabut gugatanmu, aku bisa memastikan kamu mendapatkan kompensasi yang layak. Alia tersenyum sinis. Kompensasi? Seperti apa? Selembar cek dan permintaan maaf palsu? Raka menghela napas, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan. Kalau kamu terus melawan, aku bisa membuat hidupmu semakin sulit. Media sudah mulai berbalik arah. Publik percaya bahwa kamu yang serakah. Jika kamu menyerah sekarang, aku bisa memastikan nama baikmu tetap bersih. Alia menatapnya tajam. Aku tidak peduli dengan opini publik, Raka. Yang aku pedulikan adalah keadilan. Kamu dan keluargamu telah mencuri apa yang menjadi hakku, dan aku akan memastikan kalian membayarnya. Ekspresi Raka berubah dingin. Jangan gegabah, Alia. Kamu tahu aku bisa lebih kejam dari ini. Alia bangkit dari kursinya, menatapnya dengan penuh keberanian. Dan aku bukan wanita yang dulu bisa kamu permainkan, Raka. Sampai jumpa di pengadilan. Tanpa menunggu jawaban, Alia berjalan pergi, meninggalkan Raka yang menatapnya dengan rahang mengatuk keras. Keesokan harinya, Alia dan Arman menggelar konferensi pers. Saudara-saudara sekalian, kata Arman dengan tegas, kami ingin meluruskan berita yang selama ini beredar. Kami memiliki bukti kuat bahwa ada pemalsuan tanda tangan dan penggelapan aset yang dilakukan oleh Raka Wijaya dan keluarganya. Kami juga memiliki kesaksian dari beberapa saksi kunci yang siap membuka fakta sebenarnya. Para wartawan segera mengangkat tangan untuk bertanya, namun Alia yang mengambil alih mikrofon. Saya hanya ingin mengatakan satu hal, katanya dengan suara tenang,
namun penuh ketegasan. Kebenaran tidak bisa disembunyikan. Fitnah yang disebarkan oleh keluarga Wijaya hanya membuktikan bahwa mereka takut. Tapi saya tidak akan mundur. Saya akan melawan sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Kamera-kamera mulai mengabadikan momen itu, dan dalam waktu singkat, video konferensi pers Alia viral di media sosial. Kini, publik mulai melihat siapa yang sebenarnya bersalah. Setelah berbulan-bulan berjuang, Alia akhirnya berhasil mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa asetnya telah dicuri secara ilegal. Dokumen-dokumen yang ditandatangani tanpa izinnya, transaksi mencurigakan, hingga rekaman suara yang didapatkan oleh Arman menjadi senjata utama dalam persidangan. Hari itu pun tiba. Di ruang sidang yang penuh dengan wartawan dan pengamat hukum, putusan awal akhirnya diumumkan. Hakim mengetuk palunya. Setelah mempertimbangkan semua bukti yang telah diajukan, pengadilan menemukan bahwa pengalihan aset milik saudari Alia Pramesti kepada keluarga Wijaya dilakukan dengan cara yang melanggar hukum. Ruangan mulai berbisik. Raka, yang duduk di kursi terdakwa, tampak pucat. Sementara itu, Bu Ratna dan Siska saling berpandangan, panik. Hakim melanjutkan, dengan ini, pengadilan memutuskan bahwa aset-aset yang telah dialihkan secara ilegal harus dikembalikan kepada saudari Alia Pramesti. Selain itu, terdakwa dapat dikenakan tuntutan pidana atas pemalsuan dokumen dan penggelapan aset. Alia menggenggam jemarinya erat, menahan emosinya. Akhirnya, kebenaran mulai berpihak padanya. Di sisi lain, Raka segera bangkit dari kursinya. Yang mulia, saya keberatan. Ini pasti ada kesalahan. Saya hanya menjalankan bisnis sesuai prosedur. Hakim menatapnya tajam. Saudara Raka Wijaya, keberatan Anda akan dipertimbangkan dalam sidang lanjutan. Namun, berdasarkan bukti yang diajukan, keputusan ini bersifat tetap hingga penyelidikan lebih lanjut dilakukan. Ketukan palu terakhir menggema di ruangan. Persidangan hari itu resmi berakhir. Saat keluar dari ruang sidang, Alia dan Arman dikepung oleh wartawan. Bu Alia, bagaimana perasaan Anda setelah keputusan ini? Apakah ini berarti Anda menang sepenuhnya? Bagaimana tanggapan Anda atas upaya Raka untuk menghindari hukuman? Alia menarik napas panjang dan berkata dengan mantap, saya bersyukur keadilan mulai ditegakkan. Ini bukan hanya soal aset, tapi soal memperjuangkan hak saya yang telah dirampas. Sementara itu, di sudut lain gedung pengadilan, Raka sedang berbicara dengan Bu Ratna dan Siska. Kita belum kalah, bisik Bu Ratna. Masih ada celah hukum yang bisa kita manfaatkan. Siska mengangguk cepat. Kita bisa ajukan banding. Atau, kita buat dia terlihat buruk di mata hukum. Raka mengatupkan rahangnya. Ia menatap Alia yang tengah dikerumuni wartawan dengan tatapan penuh kebencian. Kalau dia pikir ini sudah berakhir, dia salah besar. Gumamnya dengan suara dingin. Malam itu, Alia, Nia, dan Arman berkumpul di apartemen Alia. Ini baru awal, kata Arman. Kita memang sudah menang di tahap awal, tapi aku yakin mereka tidak akan menyerah begitu saja. Nia menyesap kopinya dan mendesah. Aku tidak habis pikir bagaimana Raka bisa sejahat itu. Aku ingat dulu dia sangat mencintaimu. Alia. Alia tersenyum pahit. Cinta itu tidak berarti apa-apa jika keserakahan sudah menguasai hati seseorang. Arman menatapnya penuh penghargaan. Yang penting sekarang, kamu sudah di jalur yang benar. Selama kita tetap waspada, mereka tidak akan bisa menjebakmu lagi. Alia menatap keluar jendela, ke langit malam yang mulai terang dengan bintang-bintang. Perjuangannya memang belum selesai, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasakan harapan yang nyata. Seiring berjalannya kasus, semakin banyak bukti baru yang muncul. Tidak hanya soal pencurian aset Alia, tetapi juga kejahatan manipulasi bisnis dan pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Raka. Media yang sebelumnya dikuasai oleh keluarga Wijaya mulai berbalik arah setelah beberapa jurnalis investigasi mengungkap skandal besar yang telah mereka sembunyikan selama ini. Kini, bukan hanya Alia yang melawan mereka, tetapi seluruh publik. Di kantor Arman, Alia duduk dengan gelisah di depan layar laptopnya. Nia berdiri di belakangnya,
Membaca laporan yang baru saja diterima dari seorang jurnalis investigasi terkenal. Astaga, mereka selama ini bukan hanya mencuri asetmu, ujar Nia dengan nada kaget, tapi juga terlibat dalam pencucian uang? Ini lebih besar dari yang kita bayangkan. Arman mengangguk serius. Dari hasil investigasi, keluarga Wijaya telah menggunakan perusahaan fiktif untuk mencuci uang mereka. Banyak aset yang mereka alihkan bukan hanya dari Alia, tapi juga dari investor lain yang tidak menyadarinya. Alia mengepalkan tangannya. Jadi selama ini, mereka bukan hanya menjebakku. Mereka sudah bermain kotor sejak lama. Arman menatapnya dalam-dalam. Dan sekarang, kita punya kesempatan untuk menjatuhkan mereka sepenuhnya. Di kediaman keluarga Wijaya, suasana tegang. Raka membanting surat kabar ke meja. Apa ini? Kenapa mereka bisa tahu soal perusahaan fiktif kita? Bu Ratna, yang biasanya tenang, tampak cemas. Ini pasti kerjaannya Alia. Dia pasti menggunakan media untuk menjatuhkan kita. Siska menggigit bibirnya. Kita harus melakukan sesuatu. Jika ini terus menyebar, kita bisa kehilangan segalanya. Raka menatap mereka tajam. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Aku akan mencari cara agar Alia disalahkan atas semua ini. Namun, Bu Ratna menggeleng. Bukan hanya Alia yang harus kita hadapi sekarang. Polisi sudah mulai menyelidiki. Kita harus memikirkan rencana yang lebih besar. Di media sosial, berita tentang kejahatan keluarga Wijaya menjadi viral. Bongkar penipuan Wijaya dan keadilan untuk Alia menjadi trending di berbagai platform. Salah satu postingan berbunyi, bagaimana mungkin keluarga sekaya mereka masih tamak dan menipu banyak orang? Mereka harus dihukum seberat-beratnya. Sementara itu, seorang investor yang pernah tertipu oleh Raka tampil dalam wawancara. Saya pernah berinvestasi dalam bisnis Raka Wijaya, tapi ternyata semua itu hanya kedok. Saya kehilangan miliaran rupiah, dan saya ingin mereka bertanggung jawab. Di kantor Arman, Alia melihat berita tersebut dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya, kebenaran mulai terungkap, bisiknya. Arman tersenyum kecil. Ini baru permulaan, Alia. Dengan bukti ini, kita bisa menekan jaksa untuk menuntut mereka lebih keras. Alia mengangguk. Ia tidak akan berhenti sampai keluarga Wijaya benar-benar mendapatkan hukuman yang pantas. Di sebuah kantor pengacara mewah, Raka duduk berhadapan dengan pengacaranya. Kita harus menemukan cara agar aku bisa lolos dari ini, katanya dengan nada penuh tekanan. Sang pengacara menghela napas. Raka, dengan bukti yang ada, sangat sulit untuk menghindari tuntutan ini. Kecuali apa? Potong Raka cepat. Kecuali kamu mengorbankan seseorang. Raka terdiam. Matanya menyipit. Maksudmu? Salah satu anggota keluargamu bisa dijadikan kambing hitam. Jika kamu bisa membuktikan bahwa semua ini bukan atas perintahmu, kamu mungkin bisa mendapat hukuman yang lebih ringan. Raka menatap kosong ke meja. Perlahan, senyumnya muncul. Ia tahu siapa yang bisa dikorbankan. Hari itu akhirnya tiba. Setelah berbulan-bulan pertarungan hukum yang melelahkan, pengadilan akan mengeluarkan putusan final. Ruang sidang dipenuhi oleh wartawan, pengamat hukum, dan publik yang ingin mengetahui nasib keluarga Wijaya. Alia duduk dengan tenang di samping pengacaranya, Arman. Di seberangnya, Raka, Bu Ratna, dan Siska tampak gelisah. Ketika hakim memasuki ruang sidang, semua orang terdiam. Hakim mengetuk palunya. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan keterangan saksi, pengadilan memutuskan bahwa pengalihan aset milik saudari Alia Pramesti kepada keluarga Wijaya dilakukan dengan cara ilegal dan melanggar hukum. Ruangan kembali berbisik. Alia menggenggam jemarinya erat, sementara wajah Raka semakin pucat. Hakim melanjutkan, dengan ini, seluruh aset yang telah dialihkan secara ilegal harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, saudari Alia Pramesti, tanpa syarat. Arman tersenyum tipis, sementara Alia menghembuskan napas lega. Akhirnya, haknya kembali. Namun, keputusan itu belum selesai. Selain itu,
lanjut hakim dengan suara tegas. Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa Raka Wijaya, Ratna Wijaya, dan Siska Wijaya terbukti bersalah atas tindakan pemalsuan dokumen, penggelapan aset, dan pencucian uang. Dengan ini, mereka dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ruangan gempar. Apa? Bu Ratna berdiri dari kursinya. Ini tidak adil. Kami hanya melakukan yang terbaik untuk keluarga kami. Siska menangis histeris. Kami tidak bersalah. Kami hanya... Diam, Siska. Bentak Raka. Wajahnya merah padam. Ia menatap hakim dengan penuh amarah. Yang mulia, saya keberatan. Saya hanya menjalankan bisnis seperti biasa. Semua ini pasti ada rekayasa. Hakim menatapnya dingin. Keberatan Anda ditolak. Bukti yang diajukan telah cukup membuktikan keterlibatan Anda dalam kasus ini. Raka menghempaskan tubuhnya ke kursi. Ia tidak bisa percaya bahwa ia benar-benar kalah. Setelah persidangan, Raka dan keluarganya dikawal keluar oleh polisi. Sebelum mereka masuk ke mobil tahanan, Alia berjalan mendekati Raka. Jadi, begini akhirnya, kata Alia pelan, matanya menatap lurus ke mata Raka. Raka mendengus. Jangan berpikir ini kemenangan besar. Kamu hanya beruntung. Alia tersenyum tipis. Bukan soal keberuntungan, Raka. Ini soal kebenaran yang akhirnya terungkap. Bu Ratna menatap Alia dengan penuh kebencian. Kamu merusak keluarga kami. Alia menghela napas. Kalian yang merusak diri sendiri dengan keserakahan kalian. Siska berusaha mendekat, tetapi polisi menahannya. Kamu pikir kamu menang, Alia? Kita akan keluar dari ini, dan kita akan membalasmu. Alia tidak takut. Ia sudah melewati yang lebih buruk. Dengan tenang, ia berkata, aku tidak akan membuang waktuku untuk membalas dendam. Aku hanya ingin hidupku kembali. Dan sekarang, aku sudah mendapatkannya. Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa ia benar-benar kehilangan segalanya. Beberapa hari setelah persidangan, Alia berdiri di depan rumah lamanya, rumah yang dulu diambil darinya. Kini, rumah itu kembali menjadi miliknya. Nia berdiri di sampingnya. Bagaimana rasanya? Alia tersenyum kecil, seperti pulang ke rumah setelah perjalanan panjang. Arman mendekat. Ini bukan hanya tentang aset atau rumah, Alia. Ini tentang membuktikan bahwa kebenaran selalu menang. Alia mengangguk. Aku tidak akan pernah membiarkan orang lain mengambil apa yang menjadi hakku lagi. Ia menatap langit, merasakan angin sejuk yang berhembus. Ini bukan hanya akhir dari perjuangannya, tapi juga awal dari babak baru dalam hidupnya. Setelah semua yang terjadi, Alia tidak membuang waktu untuk meratapi masa lalu. Ia sadar bahwa kemenangan sejati bukan hanya mendapatkan kembali haknya, tetapi juga membangun sesuatu yang lebih besar. Kini, ia fokus membangun bisnisnya kembali dan bertekad membantu perempuan lain yang pernah mengalami nasib seperti dirinya. Di sebuah gedung perkantoran yang baru direnovasi, Alia berdiri di depan ruangan kaca yang menghadap ke kota. Nia masuk sambil membawa beberapa dokumen. Jadi, ini dia, kantor baru kita. Gimana rasanya? Alia menghela napas dan tersenyum. Seperti mendapatkan kesempatan kedua. Aku tidak akan menyia-nyiakannya lagi. Arman, yang ikut hadir, menambahkan, kamu sudah melewati badai yang besar. Sekarang saatnya kamu benar-benar berdiri di atas kakimu sendiri, tanpa bayang-bayang siapapun. Alia mengangguk mantap. Aku ingin lebih dari sekadar membangun bisnis. Aku ingin membuat perubahan. Nia mengangkat alis. Perubahan seperti apa? Alia tersenyum. Aku ingin membantu perempuan lain yang mengalami hal serupa. Banyak perempuan yang kehilangan hak mereka karena sistem yang tidak adil, karena dimanipulasi oleh orang yang mereka percaya. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka bisa bangkit. Arman tersenyum bangga. Itu ide yang luar biasa, Alia. Dengan pengalamanmu dan pengaruh yang kamu miliki sekarang, kamu bisa menjadi suara bagi mereka. Tak lama setelah itu,
Alia menerima undangan untuk hadir di sebuah acara talk show televisi. Presenter, Alia, perjalanan hidupmu sangat luar biasa. Dari seorang perempuan yang kehilangan segalanya, kini kamu bangkit kembali. Apa yang membuatmu tetap bertahan? Alia tersenyum. Karena aku sadar bahwa aku harus bertahan. Jika aku menyerah, aku akan membiarkan mereka menang. Aku ingin membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan kita kecuali kita sendiri yang menyerah. Presenter, dan sekarang, kamu memulai sebuah inisiatif baru untuk membantu perempuan lain. Bisa ceritakan lebih lanjut? Alia, aku ingin membangun yayasan yang berfokus pada edukasi hukum dan keuangan bagi perempuan, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan. Banyak perempuan yang kehilangan hak mereka hanya karena mereka tidak tahu bagaimana mempertahankan apa yang menjadi milik mereka. Presenter, itu tujuan yang luar biasa. Setelah semua yang terjadi, apakah kamu masih menyimpan dendam terhadap mantan suamimu dan keluarganya? Alia menghela napas. Aku memilih untuk fokus pada masa depan. Penonton memberikan tepuk tangan meriah. Suatu hari, Alia mengunjungi salah satu pusat bantuan hukum yang baru didirikannya. Seorang perempuan muda, Rina, mendekatinya dengan mata berkaca-kaca. Rina, Bu Alia, saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya membaca kisah Anda, dan itu memberi saya keberanian untuk melawan suami saya yang telah mencuri bisnis saya. Alia tersenyum hangat. Kamu tidak sendiri, Rina. Kita semua berhak memperjuangkan apa yang menjadi hak kita. Rina menggenggam tangan Alia. Terima kasih sudah membuktikan bahwa perempuan juga bisa melawan. Alia merasa dadanya menghangat. Ini yang ia inginkan. Bukan sekadar membalas dendam, tetapi membuat perubahan nyata. Di akhir hari, Alia duduk di balkon rumahnya, menikmati angin malam. Nia duduk di sampingnya. Jadi, apa langkah berikutnya? Alia tersenyum. Membangun lebih banyak, membantu lebih banyak, dan memastikan bahwa tidak ada perempuan lain yang mengalami apa yang aku alami. Arman, yang baru datang, menambahkan, dan mungkin memberikan kesempatan untuk kebahagiaan baru. Alia tertawa kecil. Kebahagiaan tidak harus datang dari orang lain. Aku sudah cukup bahagia dengan apa yang aku miliki sekarang. Ia menatap ke langit. Masa lalunya mungkin penuh luka, tetapi masa depannya kini penuh harapan. Alia telah bangkit, dan kali ini, ia tidak akan jatuh lagi. Setelah kekalahan di pengadilan, Raka dan keluarganya kehilangan segalanya. Semua aset yang dulu mereka rampas dari Alia kini kembali ke pemilik aslinya. Tanpa bisnis, tanpa kekayaan, dan tanpa kekuatan yang dulu mereka banggakan, mereka kini merasakan bagaimana rasanya jatuh ke titik terendah. Sesuatu yang dulu mereka lakukan pada Alia. Di sebuah kontrakan kecil yang jauh dari kemewahan, Bu Ratna duduk dengan wajah penuh kegetiran. Sementara Siska mengacak-acak laci, mencari sisa uang yang mungkin masih ada. Siska menggerutu, Bu, kita nggak bisa terus hidup begini. Aku nggak tahan. Dulu kita bisa beli apapun yang kita mau, sekarang makan aja susah. Bu Ratna menghela napas, matanya kosong. Ini semua salah Alia? Kalau saja dia tidak melawan, kita masih punya segalanya. Raka, yang duduk di sudut ruangan, menatap ibunya dengan tatapan tajam. Matanya cekung. Wajahnya tidak lagi memancarkan kepercayaan diri seperti dulu. Jangan menyalahkan Alia, gumamnya pelan, tapi tegas. Siska menoleh, terkejut. Apa? Kamu membelanya sekarang? Dia menghancurkan hidup kita, Kak? Raka mendesah. Tidak, kita yang menghancurkan hidup kita sendiri. Bu Ratna menatap anaknya dengan marah. Jadi kamu menyalahkan ibumu sendiri? Semua yang kulakukan itu untukmu, Raka, untuk keluarga kita. Raka menundukkan kepala. Ia akhirnya sadar. Semua yang dilakukan ibunya, keserakahan, manipulasi, penghancuran hidup Alia, hanyalah topeng untuk menutupi keburukan mereka sendiri. Dan ia telah menjadi bagian dari semua itu. Di tengah keterpurukannya, Raka mengambil keputusan besar, mencari Alia.
Ia tahu ia tidak punya hak untuk memohon, tapi ia ingin setidaknya meminta maaf. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya ia menemukannya. Alia sedang mengunjungi salah satu pusat bantuannya, berbicara dengan beberapa perempuan yang ingin bangkit dari keterpurukan. Hatinya mencelos melihatnya. Alia tampak lebih kuat, lebih anggun, lebih berwibawa daripada sebelumnya. Ia menelan ludah dan melangkah mendekat. Alia menoleh. Sejenak, ada kilatan keterkejutan di matanya. Tapi hanya sesaat. Kemudian ia kembali tenang, seperti melihat seseorang yang tidak lagi berarti dalam hidupnya. "Ada apa, Raka?" tanyanya dengan nada datar. Raka mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. Aku ingin meminta maaf." Alia menatapnya, tanpa ekspresi. "Maaf?" "Ya." Raka mengangguk. "Aku tahu ini tidak akan mengubah apapun, tapi aku benar-benar menyesal. Aku seharusnya tidak membiarkan ibuku mempengaruhiku. Aku seharusnya percaya padamu." Alia menghela napas pelan. "Dan sekarang, setelah kehilangan segalanya, kamu baru sadar?" Raka menggigit bibirnya. "Aku tidak berharap kamu memaafkanku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal." Alia menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata, "Aku sudah memaafkanmu, Raka. Tapi aku tidak akan pernah melupakan apa yang kamu lakukan." Raka menundukkan kepala. "Aku mengerti." Alia melanjutkan, "Aku sudah melanjutkan hidupku. Aku harap kamu juga bisa belajar dari kesalahanmu dan mencari jalanmu sendiri, tanpa bergantung pada orang lain." Raka mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, Bu Ratna jatuh sakit akibat stres yang berkepanjangan. Siska, yang tidak terbiasa hidup susah, merantau dan menghilang tanpa kabar. Raka bekerja serabutan, mencoba bertahan hidup. Tidak ada lagi status pengusaha sukses. Tidak ada lagi penghormatan dari orang-orang. Ia kini hanya seorang pria biasa, yang pernah punya segalanya, dan kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. Di sisi lain, Alia terus berkembang. Bisnisnya semakin maju, yayasannya semakin besar, dan ia semakin bahagia. Suatu malam, saat melihat langit dari balkon rumahnya, ia tersenyum kecil. Nia yang duduk di sampingnya bertanya, "Kamu nggak menyesal membiarkan mereka pergi begitu saja?" Alia menggeleng pelan. "Tidak. Karena ini bukan soal balas dendam. Ini soal keadilan." Arman, yang baru datang, tersenyum. "Dan kamu sudah mendapatkan keadilan itu?" Alia menatap ke depan. Ia tidak akan menoleh ke belakang lagi. Karena hidupnya kini ada di masa depan, bukan di bayang-bayang masa lalu. Hidup Raka kini tidak lagi sama. Tanpa harta, tanpa status, dan tanpa keluarga yang mendukungnya, ia harus menghadapi kenyataan pahit yang dulu ia timpakan pada Alia. Namun, di tengah keterpurukannya, ada satu harapan yang masih ia genggam, Alia. Ia berharap, jika ia bisa meminta maaf dengan tulus, mungkin Alia akan memberinya kesempatan kedua. Tetapi, Alia yang sekarang bukan lagi Alia yang dulu. Di kantor barunya, Alia sedang sibuk dengan pekerjaannya. Beberapa staf berdiri di dekatnya, membahas proyek baru yang sedang mereka rencanakan. Tiba-tiba, resepsionis masuk dengan ragu-ragu. "Maaf, Bu Alia, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda," katanya hati-hati. Alia mengangkat kepala dari dokumennya. "Siapa?" Resepsionis tampak ragu sebelum menjawab. "Raka, Bu." Ruangan menjadi hening seketika. Nia, yang duduk di dekatnya, langsung mendesis, "Apa lagi yang dia mau?" Alia terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Biarkan dia masuk." Raka masuk ruangan dengan pakaian sederhana. Tidak ada lagi setelan mahal atau aroma parfum mewah. Wajahnya tampak lebih tirus. Matanya penuh harapan dan rasa bersalah. "Alia," ucapnya pelan. Alia duduk dengan tenang, matanya tak menunjukkan emosi. "Apa yang kau inginkan, Raka?" Raka menghela napas, mencoba menenangkan dirinya.
Aku tahu aku tak pantas berada di sini. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Tapi aku benar-benar menyesal. Alia. Alia tetap diam. Aku kehilangan semuanya, lanjut Raka. Dan saat semua itu hilang, aku baru sadar. Aku kehilangan sesuatu yang lebih berharga darinya. Kamu. Nia, yang berdiri di belakang Alia, mendengus. Oh, jadi baru sadar setelah jatuh miskin. Raka menatap Alia dengan penuh harap. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Beri aku kesempatan kedua, Alia. Ruangan menjadi sunyi. Alia menatap Raka lama. Laki-laki yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati, yang dulu ia percaya lebih dari siapapun, kini berdiri di depannya, memohon sesuatu yang tidak akan pernah ia berikan lagi. Akhirnya, ia menghela napas dan berkata dengan tenang, namun tegas. Raka, aku bukan lagi Alia yang dulu. Raka terdiam. Aku sudah melewati banyak hal. Aku sudah belajar banyak hal. Dan aku tahu satu hal yang pasti. Aku tidak akan pernah mengulang kesalahan yang sama. Raka menggeleng, berusaha meyakinkan. Alia, aku bisa berubah. Aku bisa menjadi orang yang lebih baik. Alia tersenyum kecil. Senyum yang penuh kepastian, bukan keraguan. Kalau begitu, berubah untuk dirimu sendiri. Bukan untukku. Raka tampak putus asa. Alia, aku mencintaimu. Alia menatapnya dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Kalau kau mencintaiku, kau tidak akan mengkhianatiku dulu. Raka mencoba meraih tangannya, tapi Alia mundur selangkah. Aku sudah memaafkanmu, Raka, lanjutnya pelan. Tapi aku tidak akan pernah bisa melupakan apa yang kau lakukan. Tapi aku menyesal, seru Raka. Suaranya mulai bergetar. Aku benar-benar menyesal. Alia menatapnya, tatapan yang penuh empati, tapi juga penuh batasan. Penyesalan tidak selalu berujung pada kesempatan kedua, ujarnya lembut. Jadi, ini benar-benar akhir bagi kita? Tanya Raka, suaranya hampir berbisik. Alia mengangguk. Sudah berakhir sejak kau memilih untuk mengkhianatiku. Raka menatapnya lama, seolah ingin mencari setitik harapan dalam tatapan Alia. Tapi tidak ada. Alia sudah melangkah maju, sementara ia masih terjebak di masa lalu. Akhirnya, Raka menghela napas panjang. Matanya memerah, tapi ia tahu, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan keluar dari ruangan. Nia mendekati Alia, menatapnya dengan kagum. Kamu baik banget. Tahu nggak? Kalau aku yang ada di posisimu, udah kutendang dia keluar sejak tadi. Alia tertawa kecil, meski matanya sedikit berkabut. Bukan soal baik atau tidak, Nia, katanya pelan. Ini soal tahu kapan harus melepaskan. Ia menatap keluar jendela, melihat matahari mulai tenggelam. Hari ini, ia menutup bab terakhir kisahnya dengan Raka. Dan besok, ia akan menulis kisah baru. Kisah yang lebih indah, lebih kuat, dan lebih berharga. Masa lalu adalah guru yang kejam, tetapi bagi Alia, itu adalah batu loncatan. Dulu, ia adalah seorang wanita yang percaya pada cinta tanpa syarat, hanya untuk dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Namun kini, Alia telah bangkit. Tidak hanya sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai inspirasi bagi banyak orang. Di sebuah acara seminar bisnis bergengsi, Alia berdiri di atas panggung dengan penuh percaya diri. Ratusan pasang mata menatapnya, mengagumi wanita yang kini menjadi simbol kekuatan dan keberanian. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan, ujar Alia. Suaranya tenang namun penuh ketegasan. Dulu, aku berpikir bahwa kehilangan segalanya adalah akhir dari hidupku. Tapi ternyata, itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Para hadirin terdiam, terinspirasi oleh kata-katanya. Ketika aku dikhianati oleh orang yang paling aku cintai, aku bisa saja menyerah. Aku bisa saja membiarkan diriku hancur. Alia tersenyum tipis. Tapi aku memilih untuk bangkit. Aku memilih untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku,
bukan hanya dalam bentuk harta, tetapi juga harga diri dan kebahagiaanku. Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Di sudut ruangan, Arman, pengacara yang dulu membantunya, tersenyum bangga. Dia benar-benar luar biasa, gumamnya. Nia, yang duduk di sebelahnya, menyikut lengannya sambil tertawa kecil. Tentu saja, ini Alia yang kita bicarakan. Setelah acara selesai, Alia berjalan menuju area VIP, di mana beberapa pengusaha besar ingin berbincang dengannya. Namun, langkahnya terhenti ketika seseorang berdiri di depannya. Raka. Berbeda dari terakhir kali mereka bertemu, Raka kini tampak jauh lebih lusuh. Rambutnya tidak serapi dulu, dan wajahnya menunjukkan kehidupan yang jauh dari kemewahan. Alia. Panggilnya dengan suara serak. Alia menatapnya, kali ini tanpa dendam, tanpa amarah. Hanya tatapan penuh pemahaman. Selamat, kamu benar-benar berhasil, lanjut Raka dengan senyum pahit. Aku lihat namamu ada di mana-mana. Semua orang mengagumimu sekarang. Alia hanya tersenyum kecil. Aku bekerja keras untuk itu. Raka menunduk. Aku hanya ingin bilang kalau aku menyesal. Bukan hanya karena kehilangan harta, tapi karena kehilanganmu. Kamu adalah hal terbaik yang pernah ada dalam hidupku, Alia. Alia menghela napas, tidak lagi merasa sakit hati, hanya merasa kasihan. Aku berharap kamu menemukan jalanmu, Raka, ujarnya lembut. Tapi aku sudah menemukan jalanku sendiri. Raka menatapnya, seolah ingin memohon kesempatan lagi. Tapi kali ini, ia tahu bahwa itu tidak akan terjadi. Ia tersenyum lemah. Aku mengerti. Terima kasih, Alia. Lalu, ia pergi, meninggalkan Alia untuk selamanya. Di kantornya yang baru, Alia duduk di kursinya sambil menatap keluar jendela. Dulu, ia berpikir bahwa kebahagiaan hanya bisa ditemukan dalam cinta seseorang. Namun kini, ia menemukan bahwa kebahagiaan sejati ada dalam dirinya sendiri. Tiba-tiba, pintu diketuk. Arman masuk dengan berkas di tangannya. Alia, kita sudah dapat investor baru. Sepertinya perusahaan kita akan berkembang lebih cepat dari yang kita perkirakan. Alia tersenyum. Itu kabar baik. Arman mendekat, menatapnya dengan tatapan yang lebih dari sekadar rekan kerja. Alia, aku tahu ini bukan saatnya, tapi aku hanya ingin bilang bahwa aku mengagumimu. Bukan hanya sebagai pengusaha, tapi sebagai seorang wanita yang luar biasa. Alia terdiam sejenak. Dulu, ia mungkin akan takut membuka hatinya lagi. Namun kini, ia mengerti bahwa cinta yang sehat bukanlah tentang bergantung pada seseorang, melainkan berjalan bersama sebagai dua individu yang utuh. Ia tersenyum. Terima kasih, Arman. Mungkin, suatu hari nanti, ia akan membuka hatinya lagi. Tapi untuk sekarang, ia menikmati hidupnya yang baru, dengan penuh kebebasan, kekuatan, dan kebahagiaan. Dengan luka yang perlahan sembuh, Alia menemukan kebahagiaan yang tidak bergantung pada siapapun. Ia kini bukan hanya seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan, tetapi juga simbol harapan bagi banyak orang yang pernah merasakan pengkhianatan dan kehilangan. Namun, takdir selalu memiliki cara untuk menghadirkan kejutan yang indah. Di suatu pagi yang cerah, Alia duduk di balkon rumah barunya. Angin sepau-sepau menerpa rambutnya, membawa ketenangan yang dulu sempat hilang. Tiba-tiba, sebuah amplop diletakkan di atas mejanya oleh Nia. Undangan pernikahan? Alia mengangkat alisnya. Nia mengangguk dengan senyum misterius. Buka saja. Dengan ragu, Alia membuka amplop itu. Nama yang tertera di sana membuatnya tertegun. Raka Asiska. Hatinya terasa aneh. Bukan karena masih ada rasa, tetapi karena akhirnya ia benar-benar bisa melepaskan segalanya. Ia menatap Nia dengan senyum tenang. Kurasa, ini benar-benar akhir dari semua yang pernah terjadi. Nia menatap sahabatnya dengan bangga. Kamu sudah menang, Alia. Bukan hanya di pengadilan, tapi juga dalam hidup. Alia menghela napas panjang, lalu tersenyum. Aku sudah bebas.
Malam itu, Alia menghadiri acara amal yang diadakan oleh perusahaannya. Di tengah keramaian, seseorang mendekatinya. "Kenapa duduk sendirian di sudut?" Alia menoleh dan mendapati Arman berdiri di sampingnya, mengenakan setelan rapi dengan senyum hangat. "Aku hanya menikmati suasana," jawab Alia dengan santai. Arman duduk di sebelahnya. "Kamu sudah berjalan jauh, Alia. Aku tahu betapa sulitnya perjalanan ini untukmu." Alia tersenyum kecil. "Aku dulu berpikir bahwa kebahagiaan itu datang dari seseorang. Tapi ternyata, kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa berdamai dengan diri sendiri." Arman mengangguk. "Dan sekarang, apakah kamu sudah siap untuk membuka hatimu lagi?" Alia menatapnya. Matanya tidak lagi menyiratkan kesedihan, melainkan ketenangan. Mungkin dulu, ia akan ragu. Namun sekarang, ia tahu bahwa cinta yang sesungguhnya tidak akan pernah memenjarakan, melainkan membebaskan. Ia tersenyum. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi, aku tidak akan takut lagi." Arman tertawa kecil. "Itu jawaban terbaik yang pernah aku dengar." Malam itu, mereka duduk bersama, berbicara tentang kehidupan, mimpi, dan segala kemungkinan yang akan datang. Bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai dua orang yang siap melangkah bersama, tanpa beban masa lalu. Beberapa bulan kemudian, Alia berdiri di depan panti asuhan yang baru saja ia bangun. Dulu, ia kehilangan segalanya. Sekarang, ia menggunakan kesempatannya untuk membantu orang lain agar tidak mengalami hal yang sama. Seorang gadis kecil berlari ke arahnya dan menarik tangannya. "Kak Alia, aku ingin menjadi seperti kakak ketika besar nanti," katanya dengan mata berbinar. Alia tersenyum dan berjongkok, menggenggam tangan gadis itu. "Kamu bisa menjadi lebih dari itu. Kamu bisa menjadi siapapun yang kamu inginkan." Dari kejauhan, Arman menatapnya dengan penuh kebanggaan. Alia kini telah menemukan kebahagiaannya. Bukan dari harta, bukan dari cinta orang lain, tetapi dari dirinya sendiri. Dan kali ini, tidak ada yang bisa mengambilnya lagi.